Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu panitian kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, ya kita jadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ini bertepatan dengan hari Selasa Pahing ya. Selasa Pahing ini Neptunnya 12 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Selasa Pahing ya, aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya selama di bulan Mulut atau bulan Rabiul Awal ini nanti diperkirakan ya dalam kondisi yang baik ya, artinya insya Allah hoki atau beruntung karena hasil perhitungannya ini isi 2. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai motivasi, ya sebagai penyemangat, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Selasa Pahing. Tentu saja ini nanti harus diimbangi dengan usaha, ikhtiar, dan kerja keras ya supaya potensi laksnya atau keberuntungannya ini nanti tetap terjaga ya, tetap dalam kondisi yang terbaik ya, itu harapannya. Kemudian hari Selasa Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Sabtu Wage, kemudian Sabtu Kliwon dan Minggu Kliwon. Oleh karena itu ya ketiga jenis weton ini tadi yaitu Sabtu Wage, Sabtu Kliwon dan Minggu Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan maupun barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Selasa Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, seandainya nanti dalam kondisi yang terpaksa ya nggak apa-apa, silakan ya, masih boleh dipakai dengan catatan apabila bepergian jauhnya nanti tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu arahnya yang tidak menuju ke arah tenggara. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ya ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaan atau aktivitasnya sehari-hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Berikutnya, bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dinosri. Meski demikian, meskipun hasil perhitungannya ini baik, nanti hendaknya tidak dipakai oleh ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Selasa Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah timur dan selatan. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang barangkali pada hari itu punya rencana mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan,
kemudian barangkali ada yang berencana berhutang, menagih hutang, beli kendaraan juga, ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik yaitu tipe Yoso. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan tidak baik yaitu tipe Sempoyong, kemudian Sempoyong dan Sempoyong lagi. Nah, karena satuannya ini tergolong yang tidak baik, ini nanti hendaknya tidak dipakai. Akan tetapi apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin karena terpaksa, karena 1-2 hal harus pindah rumah pada hari itu juga, misalkan dipaksa pindah kontrakan gitu ya, nggak apa-apa ya kalau memang terpaksa, dengan catatan pindah rumahnya ini nanti jangan sampai yang arahnya menuju ke arah pantangan pada hari itu. Ini yang dimaksud adalah arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Jadi jika terpaksa nanti ya pindahnya jangan sampai yang menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Selasa Pahing tanggal 3 Oktober tahun 2023 ini berkedudukan di pekan ketiga ya di bulan Mulut atau bulan Rabiul Awal. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang mohon maaf sangat tidak baik apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe dosa gede. Ini bermakna banyak dosa atau berdampak sering berbuat maksiat atau yang tidak baik perilakunya, ya akhlaknya, kepribadiannya. Kemudian tipe kaget dan tipe kaget lagi. Ini bermakna sering ya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyedihkan biasanya ya. Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan hukumnya, ini agaknya hasil perhitungannya bertolak belakang ya karena hari Selasa Pahing tanggal 3 Oktober tahun 2023 ini berkedudukan di Wuku Medangkungan. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan hukumnya, ternyata petung dinane tiba dino ayu. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk menggelar hajatan nikah karena diyakini nantinya bisa berdampak baik. Baik itu soal rezekinya, sandang pangane, ya kesehatannya, keberuntungannya, ya dan rumah tangganya ini nanti insya Allah diparingi adem, ayem, tentrem, jenjem. Jadi kalau disimpulkan ya hari Selasa Pahing tanggal 3 Oktober tahun 2023 ini sifatnya 50-50 masih boleh ya dipakai untuk menggelar hajatan nikah. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat ya ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya arah terbaik pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan barat ya karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Selasa Pahing tanggal 3 Oktober tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan Hijriahnya dinane tipe bodo
sare, maknanya tenang, ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.